Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa meneruskan kajian kita, dan mungkin pagi ini adalah yang terakhir pada Ramadan kali ini, yang insya Allah akan kami lanjutkan setelah bulan Syawal. Untuk itu, marilah kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang telah terlimpahkan begitu banyak, yang bisa kita nikmati. Yang kedua, tentunya sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh bagaimana merealisasikan Al-Quran. Walaupun untuk bisa sampai begitu, beliau harus mengorbankan jiwa dan raganya, jiwa, raga, dan hartanya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau sempat luka waktu perang Uhud, ya. Beliau sempat kecewa, ya. Beliau sempat ketakutan dalam artian memang manusiawi, ketakutan yang manusiawi ketika beliau mendapatkan ancaman-ancaman yang luar biasa dari orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, ya. Itu semuanya diwujudkan dalam rangka merealisasikan Al-Quran. Sehingga Al-Quran sendiri mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Zainab. Zainab ini termasuk bibinya Rasulullah, ya, karena dia adalah cucu dari Abdul Muthalib, ya. Cucunya dari Abdul Muthalib. Jadi ringkasan kisah pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsy, ya. Zainab binti Jahsy binti Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi anaknya Abdul Muthalib, anak perempuannya, memiliki anak namanya Zainab. Dipinang Rasulullah untuk dinikahkan dengan anak angkatnya, Zaid. Saat itu masih Zaid bin Muhammad. Ya, anak angkat Rasulullah. Memang di saat itu masih berlaku di masyarakat Arab, mengadopsi anak itu sama dengan anaknya sendiri. Maka ayahnya pun ya dianggap ayah anak angkat itu sendiri. Ya, yang pada kesempatan kali ini mau diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anak angkat itu ya tetap anak angkat, binnya tetap orang tuanya, ya. Sedangkan yang anaknya sendiri tetap anaknya sendiri. Beliau dinikahkan dengan Zaid bin Harisah atau Zaid bin Muhammad saat itu, yang beliau merdekakan. Jadi saatnya itu beliau adalah asalnya miliknya Khadijah. Setelah Khadijah nikah, maka
termasuk yang diberikan kepada Rasulullah itu adalah budaknya. Dan Rasulullah memerdekakan, ya, memerdekakan Zaid bin Harithah tersebut. Adopsi merupakan aturan yang berlaku sebelum Islam, jadi saat itu masih berjalan. Ya, di antara hukum adopsi adalah anak angkat menjadi anak pihak yang mengangkatnya sebagai anak, tanpa adanya perbedaan antara anak angkat dengan anak kandung. Jadi saat itu masih berlaku seperti itu. Sehingga menurut tradisi jahiliyah, sesuai aturan saat itu, seseorang tidak boleh menikahi istri anak angkat. Ya, ketika ia dicerai atau ditinggal mati oleh anak angkatnya. Itulah hukum yang asli yang saat itu berjalan itu semacam itu. Ya. Nah, ketika Rasulullah meminang Zainab untuk Zaid bin Harithah atau Zaid bin Muhammad saat itu Zainab bersama kakaknya itu agak maju mundur begitu. Wah, enggak selevel kalau ini, ya, atau dalam bahasa Islam tidak sekufu. Saya kok dapat mantan budak. Ya, saya kan orang perempuan merdeka. Ya, anaknya Abdul Muthalib kan orang mulia. Kok dapat mantan budak? Tetapi karena itu merupakan pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Maka saat itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami mau, ya, Zainab mau, gitu ya, mau dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Tetapi yang karena tidak selevel itulah yang sering menjadi pembicaraan antara Zainab dengan Zaid. Ya, salah satu di antaranya ya, suka menyakiti Zaid. Ya, tidak tahu kata-kata apa yang sering di sini yang menjadikan Zaid itu akhirnya tidak tahan dan dia menceraikan. Ya. Ya, karena Zaid sering dikata-katain yang masih sejak dari awal itu pernikahan itu tidak begitu cocok, begitu ya. Sehingga Zaid menceraikan Zainab. Ya. Menceraikan Zainab. Setelah iddahnya selesai, ya, maka Zainab dinikahkan oleh Allah sendiri saat itu, oleh Allah tanpa mahar, dan itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu-satunya orang yang dinikahkan oleh Allah yaitu pernikahan Zainab binti Jahsh, bibi Rasulullah. Ya, bibi Rasulullah. Kok boleh ya berarti? Itu kan anaknya pamannya, ya, anaknya pamannya Rasulullah. Ya kan berarti ya tadi ya. Sepupu boleh kalau sepupu. Ya enggak ada halangan, kalau sepupu memang tidak ada halangan, ya. Ya kok anunya mengatakan bibi itu ya karena ya memang sejarahnya kayak begitu. Lalu itulah maka terjadi pernikahan. Nah, maksud Allah di sini adalah menghapus adopsi. Ya, adopsi dihapus, ya. Dan mengatakan di dalam ayatnya itu juga dijelaskan bahwa anak itu juga merupakan tanggung jawab orang tuanya sendiri. Maka saat itu Zaid berubah menjadi Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad yang selama ini dia pakai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kedudukan Zaid ya seperti orang asing, maksudnya tetap juga sebagai orang lain, sebagai saudara
dalam Islam. Ya. Yang ketiga, mantan istrinya Zaid bin Harisah yang meminangkan adalah Rasulullah saat itu, ya, dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang menikahkan Allah tanpa mahar saat itu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa adopsi itu, ya, sebetulnya tetap anak angkat. Ya, tidak bisa terus lalu berubah menjadi anak kandung. Ya. Anak angkat adalah tetap anak angkat, tidak bisa menjadi anak kandung. Saya memang tidak begitu paham dia konsultasinya kepada siapa. Ada ikhwah kita, ada 2 orang ya yang mengadopsi anak, tetapi anak itu memang kebetulan tidak mengerti siapa orang tuanya. Ya, sejak kecil dia dibuang di rumah sakit, lahir tinggal. Dia nggak ngerti orang tuanya. Ya. Nah, kalau ngerti orang tuanya kita enak, gitu ya. Dia nasabnya dikaitkan dengan orang tuanya. Tetapi kalau tidak, ini terus teman kita ini mau mengangkatnya, ya, sebagai anak. Nah, itu dia konsultasinya kepada siapa, dan memang alasannya seperti apa saya tidak begitu mengerti. Ya, tidak begitu jelas gitu ya. Nanti barangkali sudah dijelaskan, mungkin barangkali saya bisa mandok-mandok. Artinya kami, ya mungkin barangkali begitu. Tapi memang saya sendiri belum memahaminya. Nah, kalau Rasulullah tadi semacam itu. Ya, Zaid bin Harisah yang sudah lama karena menjadi budaknya Khadijah, setelah Khadijah nikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dikasihkan sama Rasulullah. Oleh Rasulullah, Zaid bin Harisah dimerdekakan. Ya, sehingga saat itu menjadi anak Zaid bin Muhammad, ya, sebelum turun ayat ini. Ya, turun ayat ini yang, ya. Jadi berdasarkan penjelasan para ahli tafsir, pernikahan terjadi, ya, setelah aturan adopsi dibatalkan. Ya, setelah Zainab menikah dengan Zaid mencerai Zainab, lalu Rasulullah dinikahkan oleh Allah, ya, dengan Zainab, yang menikahkan dari Allah SWT. Tadi intinya keistimewaan dari pernikahan Zainab bin Jahsy, ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menikahkan Allah, jadi tanpa walinya Zainab, ya, tapi walinya adalah Allah langsung, dan tanpa mahar, dan itu hanya berlaku pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sedangkan ayat-ayat yang turun mengenai hal ini, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah dalam surat Al-Ahzab, surat 33, ya, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adiyaakum abanaakum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa maulakum wa laisa 'alaikum junahun fima ahtatum bih
walakin ma ta'ammadat qulubukum makanallahu ghafurur rahima. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Jadi jelas-jelas Allah mengatakan semacam itu. Jadi anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan dari mulutmu saja. Ya. Perkataan dari mulutmu saja. Allah mengatakan sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka anak angkat itu dengan memakai bapak-bapak mereka. Jadi karena dia orang tuanya namanya Harisah, maka dia disebut Zaid bin Harisah. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggilan mereka sebagai saudara-saudaramu, ya, seagama dan maula-maulamu. Jadi kalau memang kita tidak ngerti orang tuanya itu, ya ngomong begitu juga berarti, ya. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Penyayang. Jadi dari dua ayat ini, gitu ya, Allah menjelaskan beberapa hal. Ya, Allah tidak menyatukan dua hati dalam satu dada. Juga tidak menyatukan status istri dan ibu pada seorang wanita, ataupun status anak kandung dan anak adopsi. Itu yang dimaksud tadi, ya. Ya, jadi dua hati itu, anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung, ya. Perumpamaan ini dibuat Allah terkait Zaid bin Harisah yang ditawan saat masih kecil, ya. Lalu ia dibeli Hakim bin Hizam untuk bibinya. Bibinya itu siapa? Bibinya adalah Khadijah. Nah, ketika Khadijah nikah dengan Rasulullah SAW, maka termasuk yang diberikan kepada Rasul adalah budak ini. Saya itu masih budak. Tetapi oleh Rasulullah budak ini dimerdekakan. Ya, ikhwatifillah. Maka Allah memerintahkan panggilah mereka dengan nama-nama bapaknya. Saat itulah mulai berubah menjadi Zaid bin Harisah. Zaid itu yang terkenal itu di dalam para sahabat Rasulullah itu ada dua. Ada Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Sabit, ya. Jangan kebolak-balik, Zaid bin Harisah itu merupakan orang yang dekat dengan Rasulullah karena menjadi anak angkatnya. Kalau Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat Rasulullah, ya. Watifillah. Juga di sini dijelaskan juga, watifillah, ya. Kalau anak itu kebetulan kita tidak mengerti bapaknya, gitu ya, kan begitu tadi ya. Ya. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu atau maulamu atau maula-maulamu. Ya, ikhwatifillah rahimakumullah. Ya. Nah, ketika kita menganggap saat itu, ya, anak angkat kita anggap sebagai anak sendiri, ya, itu kan dugaanmu, ya, itu kan menurut mulutmu,
tapi kami mengatakan yang benar, kata Allah. Ya, Allah mengatakan yang benar. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, itulah hukum yang pertama yang dua hukum yang ada pada dua ayat tersebut, gitu ya. Nah, yang kedua ya tadi ya. Ketika Zainab awalnya agak ragu-ragu, ya, karena dia orang yang merdeka penuh, mulia. Ya, kok dinikahkan dengan mantan budak walaupun dia juga sudah merdeka. Ketika Rasulullah meminang Zainab binti Jahsy, putri bibi beliau, oh ya betul, dia bukan bibinya, tapi putri bibi beliau, gitu ya. Umaymah binti Abdul Muthalib, untuk beliau nikahkan dengan Zaid bin Harithah. Awalnya Zainab menolak, ya, karena statusnya sebagai maula yang tidak sebanding dengan Zainab yang orang merdeka. Ya. Tetapi setelah itu kan ada turun ayat wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memilih ketetapan yang lainnya. Ya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka dari itu, saat itu ya wajar-wajar aja ya, ketika saat itu Zainab itu kok agak enggan dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Tapi begitu Quran ini turun, ya, ini kan ketetapan Rasulullah. Rasulullah sudah menetapkan bahwa kamu akan dapat Zaid bin Harithah. Maka akhirnya Zainab mau, ya, karena adanya perintah dari Allah yang semacam itu. Nah, wadiflah, enaknya kita, tidak enaknya zaman dulu itu, ketika masih ada zaman Rasulullah, orang terikat betul dengan keputusan Rasul. Ya, tapi pada zaman kita ini kan karena Rasul sudah tidak ada, ya kita agak bebas. Ya, salah satu di antaranya adalah ada seseorang wanita yang cantik, dia dinikahkan seorang sahabatnya yang menurut orang lain sahabat ini pendek, tidak menarik lah gitu ya. Ya, awalnya keluarga menolak. Tetapi oleh gadis itu, dia mengatakan, ya wahai bapakku, ini yang menyuruh adalah Rasulullah. Berarti yang memilihkan Rasulullah, nggak ada pilihan lain. Ikuti aja, dan akhirnya menikahlah dia dan gadis itu dengan anak yang banyak. Setelah itu orang ini gugur dalam peperangan. Ya, semacam itu. Nah, kita ini kan bebas. Ya, karena Rasulullah sudah tidak ada. Tapi kita terikat dengan aturannya, insyaallah. Ya, tadi yang ketiga semacam itu, yaitu akhirnya Zainab mau nikah dengan Zaid bin Harithah. Walaupun awalnya dia agak ogah. Tetapi akhirnya yang semacam ini akan terbawa dalam pernikahannya. Karena tidak sekufu tadi. Menurut ahli tafsir, karena sering terjadi percekcokan, ya, percekcokan itu yang menjadikan Zaid bin Harithah tidak tahan. Nah, salah satu yang membuat tidak tahan barangkali yang mungkin
Barangkali ya karena masalah perbedaan apa namanya status. Ya, yang satu merdeka penuh, yang dua bekas maula. Yang maulanya Nabi, maulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dicerai dan sudah iddahnya sudah selesai, maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi dia. Yang akad nikahnya Allah sendiri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang bahwa itu yang kedua tadi, bahwa orang kalau memang sudah Allah dan Rasulnya sudah menentukan, jangan milih ketentuan yang ketiga. Ya tunduk saja. Karena ketika kita tunduk itu berarti banyak barokah yang diberikan Allah kepada mereka itu. Ya ikhwati fillah rahimakumullah. Maka ikhwati fillah, tentang ketundukan ini banyak ayat dan banyak hadis ya yang menjelaskan tentang ini. Salah satu diantaranya adalah ayat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya, kalau nggak salah masalah ini tuh awalnya adalah ketika ada seseorang diputuskan oleh Rasulullah dan keputusannya memang tidak mengenakan dia, lalu dia pergi ke Umar. Ya, wahai Umar, putusi saya. Ya, keputusan Rasul gampangannya tidak enak buat kami, tidak nyaman buat kami. Umar kok diminta kayak begitu, ya malah lebih marah lagi Umar. Ya, kalau Rasulullah jago sepelekan apalagi aku, gitu gampangannya gitu. Ya, maka Umar tidak mau, tapi turunlah ayat ini. Adapun dalam sebuah hadis ikhwati fillah, ya, la yu'minu ahadukum hatta hatta yuhibbu, bukan hatta yuhibbu, tidak iman seseorang hingga nafsunya, ya, hatta hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Ya, itulah hadis yang menjelaskan yang serelevan dengan ayat yang tadi. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, saat itu selanjutnya dalam perjalanan rumah tangga tadi, Zaid mengadukan Zainab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah saat itu mengatakan, pertahankanlah pernikahanmu, ya, dan bertawakallah kepada Allah. Jadi ketika Zaid ngomong macam-macam tentang Zainab yang suka jelek-jelekin dia barangkali, ya Rasulullah mengatakan pertahankanlah pernikahanmu dan bertawakallah kamu kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, ya, Al-Ahzab ayat 37. Wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillaha wa tuhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tahsyan nasa wallahu ahaqqu an tahsyah. Falamma qadha zaitun minha wa taran zawwajnakaha lahum azwaj atyaihim idza qadha minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Ya ikhwati fillah rahimakumullah,
Ayat ini ya yang terjemahannya, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, ya, dan engkau telah memberikan nikmat kepadanya, ya, yaitu Zaid bin Harithah, karena dimerdekakan, dengan perkataan, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Yang dianggap menyembunyikan siapa? Rasulullah. Rasulullah itu juga ada niat serak kepada Zainab sebetulnya. Tetapi karena memang ada pernikahan ini, begitu ya, maka dia bilang kepada Zaid, pertahankanlah pernikahanmu dan bertawakallah kepada Allah. Walaupun dia di dalam hati beliau juga Allah yang Maha tahu. Ya ikhwatifillah namakullah. Dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami menikahkan engkau dengan dia, dengan Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, sudah menceraikan tadi, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah itulah Allah. Di sini tadi ya, Allah Rasulullah tetap berpegang teguh pada pernikahan itu, ya walaupun akhirnya diingatkan oleh Allah, ya karena ada sesuatu yang kau sembunyikan, yang nanti pasti akan kami buka, ya itu kata Allah gitu ya. Andaikan yang disembunyikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hal ini, bukan perasaan seneng, ya, pasti Allah akan menyatakan juga, karena tidak mungkin Allah mengabarkan bahwa Ia akan memberitahukan sesuatu, setelah itu Ia menyembunyikannya. Ia menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat teguran karena menyembunyikan sesuatu yang telah Allah beritahukan kepadanya, ya bahwa Zaid telah menceraikannya, sehingga setelah itu ketika sudah satu iddahnya selesai, maka nikahilah dia. Ya itu untuk apa? Untuk menghapus. Kalau zaman dulu kan bekas anaknya, memang bekas anaknya itu tidak boleh dinikahi. Ya, karena memang adopsi itu dianggap anaknya sendiri, itu juga termasuk tidak boleh dinikahi. Tapi dengan ini Rasulullah dinikahkan dengan Zainab, berarti gugurlah hukum itu, ya, yang terkait dengan anak angkat tadi gugur. Ya, Allah. Jadi Allah menikahkan Zainab binti Jahsy. Ini adalah satu-satunya wanita yang dinikahkan langsung oleh Allah. Ya, kemuliaan Zainab itu salah satu diantaranya adalah dia dinikahkan langsung oleh Allah. Dan pernikahannya itu ada dalam Al-Quran. Ya, waduh. Nah itulah ya yang terjadi agar kamu tidak punya keberatan, maksudnya, ya. Nah itulah ikhwatifillah rahimahullah, dan ditambahkan juga bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kamu saja, tapi dia adalah penutup para nabi dan para rasul.
Firman Allah, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang berkata karena kebodohannya atau karena dia tidak baik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi istri anaknya Zaid. Ya. Allah membantah karena kata-kata mereka ini hanya dibenarkan jika Muhammad adalah ayah Zaid. Ya. Yang sebenarnya. Padahal beliau bukan ayah Zaid yang sebenarnya. Beliau juga bukan ayah seorang pun di antara sahabat-sahabat beliau, sehingga tidak berlaku antara beliau dengan seorang sahabat pun, seperti yang berlaku antara seorang ayah dan anaknya. Ya. Nah, lalu pelajaran yang penting yang dapat kita ambil adalah, di sini ditulis oleh penulis, pemimpin adalah teladan bagi para pengikutnya terkait apa yang ia serukan. Jadi ketika Allah mau menghapus adopsi itu dengan cara menikahkan mantan istri dari anak angkatnya dengan Rasulullah, itu sudah cukup. Ya, dan mengatakan bahwa anak itu jangan kau akui sebagai anakmu. Ya. Tapi dalam Al-Quran ini dijelaskan dia itu tetap sebagai saudaramu atau sebagai maulamu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, di antara apa yang terjadi tadi, ya, itu adalah merupakan tanda-tanda kebenaran Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para dai harus menjadikan kisah pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab sebagai salah satu bukti kebenaran Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara buktinya adalah beliau bukan Rasul yang menyampaikan wahyu rohnya. Tentu beliau tidak menyampaikan ayat-ayat terkait dengan Zainab. Ya, ini sebetulnya karena Rasulullah itu punya sifat siddiq, ya, ini kan sesuatu yang tidak mengenakan pada diri Rasulullah. Ya. Tapi disampaikan juga kepada masyarakat karena memang ini ayat. Ya, tapi sebenarnya Rasulullah tidak enak. Ya. Kok seperti seenaknya dewi toh, dia kan bisa ngomong, saya takut nanti masyarakat kalau ngomong Muhammad itu sak kepenake dewi karena memang ini anaknya cantik, ya. Maka berusaha bujuki Zaid bin Harisah agar diceraikan, dan akhirnya anak ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi itu semuanya dihilangkan oleh Rasulullah, tetap disampaikan apa adanya. Ya, inilah salah satu kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat beberapa peristiwa yang lain, yang ketiga, merupakan penjelasan alasan dan hikmah di balik pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Ya. Jadi ketika Zainab itu dinikahkan dengan Zaid, aslinya memang karena Rasulullah datang berniat untuk menikahkan Zainab dengan Zaid, orang kesayangan Rasulullah. Ternyata memang ada masalah, ya, dan akhirnya dia cerai. Yang keempat, ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tadi sudah ditunjukkan oleh Zainab. Awalnya dia tidak srek, ya, dinikahkan dengan Zaid.
Tetapi karena ini perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka dia datang menghadap Rasulnya mengatakan, ya Rasulullah, saya mau. Ya karena dia mengikuti sudah keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu apabila telah memutuskan perkara, maka tidak ada pilihan buat orang lain untuk memilih perkara yang lain. Ya, itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, tradisi tidak menjadikan acuan ketika bertentangan dengan syariah Islam. Jika diperhatikan, keengganan Sayyidina Zainab binti Jahsy menerima pinangan Rasulullah untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah pada mulanya adalah menjaga tradisi. Ya, pada mulanya adalah menjaga tradisi. Ya, karena memang Zainab itu orang yang mulia, orang yang merdeka penuh, kok dinikahkan dengan maula, walaupun sudah dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah ya beberapa ringkasan tentang peristiwanya pernikahan Rasulullah dengan Zainab itu. Ada beberapa perkara. Satu, bahwa anak itu jangan disebut sebagai bin Muhammad, karena dia anak angkat. Ya, karena dia mengetahui bapaknya, maka dia menyebutkan bin Harithah. Kedua, bekas anak angkat, bekas istri anak angkat itu boleh dinikahi. Karena anak angkat itu bukan keluarga dalam. Anak angkat itu tetap menjadi orang luar sebagai saudara, sebagai maula kamu. Mudah-mudahan ini mendapatkan pemahaman dari antum semuanya. Monggo kalau antum bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, silakan. Pak Subhan barangkali. Tapi hubungannya dengan Zaid dengan Zainab itu Rasul yang menikahkan, tapi dalam hatinya Rasul suka. Dan Harithah dengan terpaksa mau, tapi akhirnya cerai. Kok Rasul yang menikahkan dulu? Tadi yang nyuruh nikahkan. Jadi Rasulullah itu meminangkan Zaid bin Harithah dengan Zainab. Yang menikahkan ya keluarganya Zainab. Oh ya maaf, yang proses maksudnya yang proses. Tapi dengan Zulaibib yang wajahnya buruk, tidak disukai, cewek-cewek tidak mau dekat gitu. Tapi ada seorang ratu yang cantik, dia mau karena perintah Rasul. Dan akhirnya dia syahid dan bisa memberikan syafaat pada keluarganya yang cantik tadi. Sama-sama ini dinikahkan, ini mau, tapi ini tadi kan basariahnya atau dengan uminya maksumnya Rasul. Dua kasus tadi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau yang satu, ini kan Rasul memproses. Tapi dengan keterpaksaan, Zainab mau tapi akhirnya cerai. Kalau yang satu jebab Zulaibib itu kan orang yang minder lah gitu. Tapi dinikah dengan wanita yang cantik, akhirnya wanita itu mau gitu loh. Karena dari Rasul yang proses. Iya. Nah, dan Al-Khaitam malah jadi baik gitu loh. Ya, dua kasus ini yang satu kok satu jadi cerai, yang satu kok nggak jadi cerai, yang satu kok terus menerus gitu ya. Artinya Rasul itu menikahkan yang berarti ada yang tidak asam gitu maksud saya. Ya. Yang tadi yang pertama yang Zaid jangan segala sesuatu yang terjadi pada Rasulullah itu ya pasti akan punya dampak hukum. Ya. Maka Allah rahasianya adalah Allah memang menyengaja kayak gitu. Takdirnya dia menikahkan Zaid bin Harithah yang dengan Zainab yang memang punya karakter yang berbeda. Dan akhirnya berpisah. Ya, Allah Maha tahu. Ya, walaupun Rasulullah saat itu tidak begitu tahu, ya.
walaupun dia Rasul. Ya, khatibillah. Tapi itu kenapa terjadi kayak begitu? Ya itulah Rasulullah itu manusia. Manusia biasa, ya, yang kadang-kadang pilihannya tidak bisa tepat seluruhnya. Yang maksudnya ini kan termasuk yang diingatkan langsung oleh Allah. Karena diceritakan juga dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi semacam itu. Yang lain khatibillah. Ini kayaknya kok nggak tega ketika Rasulullah yang di dalam hatinya ada rasa senang dengan Zainab, itu kok disampaikan seolah-olah itu kan ya membuat orang jadi kurang kecintaannya sama Rasulullah, kok kok masih mau gitu loh, Ustaz. Itu walaupun barangkali endingnya itu ada satu hukum yang muncul, tapi sampai seperti rahasia hatinya Rasul kok juga disampaikan oleh Allah gitu loh. Ya, itulah ketaatan Rasulullah kepada proses-proses alam. Ya, saat itu Rasulullah kepengen menikahkan Zaid kepada siapa dia? Kepada Zainab saja. Ya, walaupun Zainab itu juga Rasulullah serak juga kepada Zainab gitu ya. Ya, dengan demikian maka walaupun Rasulullah saat itu kan dia datang kepada Zainab, ya, meminang untuk Zaid. Ya, walaupun sudah ada serak kepada diri Rasulullah, tapi dia tetap meminang untuk Zaid. Ya kayak begini gitu ya. Walaupun akhirnya juga ternyata Zaid dengan Zainab tidak cocok, ya. Dan akhirnya Zainab pun dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah. Ya, memang kadang-kadang kita ada rasa dalam bahasanya Ustaz Bah itu ada masalah gitu ya. Kita anggap itu masalah, padahal Rasulullah nggak ada masalah. Ya, orang hidup itu ya mengalami kayak begitu juga. Ada rasa cemas, ada rasa gelo, dan ya Rasulullah ada. Masa terpaksa menikahkan dia dengan orang lain. Walaupun dia berharap dia berharap bisa menikahi Zainab, tapi karena sudah menjadi istrinya Zaid, bahkan Rasulullah mengatakan ketika Zaid itu mengadu pada Rasul di dalam Al-Qur'an tadi, ya, Rasul mengatakan pertahankanlah pernikahanmu dan bertawakallah. Ya, itu sebetulnya untuk membuktikan bahwa Rasulullah itu walaupun punya keinginan terhadap Zainab tidak serta-merta menghalangi rumah tangganya Zaid. Ya. Tapi setelah itu karena Zaid sendiri yang tidak cocok dengan Zainab, maka Zaid akhirnya menceraikan. Dan menurut kita maka kadang-kadang kita tidak bisa, masih ada persoalan begitu. Maka kita terima saja itu sepenuhnya. Satu, karena sudah terjadi, ya, dan kita mau berusaha untuk tenang, bisa menerima ini sepenuhnya. Ya. Saya rasa itu hadifillah rahmatullah. Yang lain Pak Khalil, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tadi dikatakan begini Ustaz, kalau sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka barang siapa tidak mematuhi atau bermaksiat oleh Allah dan Rasulnya, maka ada kata-kata yang pertama itu tidak beriman seseorang gitu Ustaz ya. Nah sekarang begini, ada suami istri yang mengangkat menjadi anaknya, sekarang banyak Ustaz. Apakah dia walaupun dalam sehariannya itu Islam, dia sholat, dia zakat, dia puasa, apa juga tidak beriman Ustaz? Kategori tidak beriman. Terus kelanjutannya, apabila ini kan
berkait dengan hukum yang kelanjutannya tentang harta kalau misalnya orang tuanya meninggal dunia. Apakah anak yang tahu tentang hal ini terus dia memposisikan sebagai anak? Apakah ini juga termasuk orang yang tidak beriman walaupun dia dalam posisi rukun Islam itu ditunaikan, Ustaz? Masih ya, tadi ayat yang saya sampaikan yang surat An-Nisa ayat 65 itu cara memaknainya adalah tidak sempurna imannya. Bukan tidak beriman, tidak sempurna imannya. Tapi ya memang punya kesalahan kalau orang yang berbuat begitu. Ya, orang yang berbuat begitu yang punya kesalahan. Karena memang anak angkat itu mereka tidak berhak untuk mewarisi harta orang tuanya. Ya. Harta orang tuanya itu tidak boleh, dia tidak punya berhak untuk mewarisinya. Makanya kalau orang tua itu ngerti, selagi dia masih hidup, dia ngasih aja. Kamu saya kasih ini. Ya, sebelum saya mati, kan boleh kan itu ya. Nah, setelah mati sudah menjadi hak waris ahli warisnya. Begitu. Nggih. Lanjut Ustaz, ini mengenai diri saya dan barusan terjadi. Tetangga saya itu ada anak yang diangkat. Terus membuat suatu apa yang dinamakan pernyataan untuk mengkelirkan harta-hartanya. Saya tidak tahu apakah ini mau dikuasai atau bagaimana. Tetapi saya itu didaku sebagai saksi bahwa anak ini akan mencairkan suatu harta dari ibunya yang telah meninggal dunia, bahwa anak ini satu-satunya anak dari suami istri yang istrinya sudah meninggal dunia. Kedudukan saya ini salah total atau bagaimana Ustadz? Terus kelanjutannya bagaimana? Tapi begini Ustadz, saya itu tidak tahu persis siapa bapaknya ini, dari turunan mana, tetapi saya punya suatu informasi bahwa dia itu anak angkat. Saya harus bagaimana Ustaz? Saat itu memang jadi saksi? Iya, jadi saksi di notaris. Oh. Kebetulan saya itu ya rada gerusak-gerusuk karena tonggo pet-petan gitu Ustaz. Iya. Saat itu karena memang tidak ngerti ya namanya tidak ngerti rufi al-qalamu gitu ya. Jadi kita juga kalau tidak ngerti ya memang nggak diputusi. Tetapi kalau memang sudah ngerti kayak begini terus gimana gitu ya. Nah kalau memang bisa mencabut kesaksiannya silakan dicabut ya. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, tinggal istighfar saja sebanyak-banyaknya. Ya, sebagai tanda penyesalan. Sebagai tanda penyesalan kita istighfar aja sebanyak-banyaknya itu. Dan setelah ngerti kayak begini tidak mengulangi. Memang harus hati-hati waktulah urusan harta. Saya tuh kepengen sebetulnya orang tuanya meninggal itu segera hartanya itu dibagi. Biar jelas. Biar mana harta milik ibunya, biar mana harta miliknya, milik saudaranya, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau sudah kayak begitu tuh nanti kalau ibunya meninggal, bapaknya meninggal, terus karena nggak dibagi-bagi, nunggu ibunya meninggal, padahal ibu ini kan punya harta sebetulnya. Punya harta kan dia? Punya harta dari bapaknya itu. Ya, kalau dia punya anak, berarti punya harta sekitar 1/8. Ya, dan seterusnya itu. Nah ini sebetulnya kalau buat orang yang masih punya keluarga, silahkan yang bapaknya nggak ada itu, hartanya dihitung semua, diperkirakan, dan dibagi sesuai dengan pembagian waris. Memang hukum yang akan pertama kali hilang itu hukum waris ini. Ya, yang sering tidak dipakai. Ya, wadiflah, maka dari itu silahkan antum untuk bisa memakai ya hukum ini.
Saya punya harta ini, rumah ini. Saya dengan istri gonogini, karena tidak jelas ininya, gonogini akhirnya. Ketika saya meninggal, maka istri perlu mendapatkan harta yang separuhnya. Separuh harta itu, 1/8-nya dari harta itu. Yang separuhnya kan udah milik dia kan. Ya, yang separuhnya udah milik dia. Ya, milik dia bersama nanti keluarga yang lain dan seterusnya. Ya, seperti itulah Fatihullah. Yang lain masih ada? Hilmi, gimana Hilmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di negara kita kan ada terutama untuk waris, itu ada pengadilan agama dan ada pengadilan negeri. Nah, kadang kan masyarakat itu menggunakan jalur itu terutama untuk pembagian waris. Seperti tadi kalau sudah akta notaris, dia sebagai anak angkat itu kan berhak mewarisi. Sementara kalau di agama kan tidak seperti itu. Nah, kalau ada misalnya dari keluarga kita yang kemudian tidak puas dengan hukum agama lewat pengadilan agama, kemudian ke pengadilan negeri itu, Ustaz. Ini enaknya gimana? Ya, kalau memang terjadi perubahan hukum, ya itu yang tidak boleh. Ya, nggak boleh dilakukan oleh orang-orang Islam. Tapi kalau nggak terjadi perubahan hukum, maksudnya pengadilan negeri pun juga menggunakan hukum-hukum agama, ya nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau ternyata pengadilan negeri menggunakan hukum sendiri, ya contoh anak laki-laki dan perempuan dihukumi sama, ya satu-satu begitu ya. Kalau dalam Islam kan memang 1 dengan separuh atau 2, 1 kali 2. Nah, semacam itu. Nah, memang orang yang mau taat kepada Allah tuh, masih sedikit. Taat keseluruhannya. Ya. Orang yang mau taat pada keseluruhannya itu masih sedikit. Yang mudah-mudahan yang sedikit itu diantaranya adalah antum semuanya. Ya. Ya, mudah-mudahan semacam itu. Yang lainnya monggo. Pangat ada? Ya, antum dari orang jauh yang sini dan sekaligus ini saya umumkan, ini libur sampai hari ketiga, minggu ketiga bulan Syawal. Ya, bulan ketiga bulan Syawal kita masuk lagi. Ya, Fatihullah, jadi semacam inilah yang dapat kami sampaikan kajian kita pada hari ini, gitu ya. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita mendapat diterima oleh Allah SWT, dan kita tetap memohon rahmat kepada Allah SWT, karena hanya dengan rahmatnya lah kita akan masuk surga. Dan kita mohon ampunan, karena memang sebetulnya ampunan itu setiap hari pun bisa kita lakukan ya, tetapi ini adalah kesempatan yang berharga bahwa Allah akan memberikan ampunan yang sangat banyak pada bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Maka kita mohon rahmat dan ampunannya. Ya. Dan selamat menikmati sisa-sisa puasa yang masih menjadi kewajiban kita, dan juga meneruskan kewajiban-kewajiban kita yang belum kita selesaikan. Apa salah satunya? Zakat. Ya, terus apa lagi? Ya, puasa itu sendiri ya. Ya, dan memberikan dorongan, atau kita tuh kalau mungkin ikhwatifillah, ya, bagaimana tidak boleh ada saudara kita yang lebaran besok itu dia tidak bisa makan. Ya. Kalau memang itu betul-betul ada, kita semua yang bisa makan enak itu termasuk orang yang salah. Ya, ikhwatifillah rahmatullah, ya mudah-mudahan itu, dan akhirnya saya cukupkan sekian, dan kami mohon maaf. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.